salah satu hal atau salah satu momen yang ada di acara tersebut yang bikin aku sedikit tercengang gitu kan. Aku melihat salah satu poster di situ gitu kan guys. Kalian bisa lihat nih di video ini. Aku melihat salah satu poster di sana. Jadi ternyata acara vaksinasi ini dihadiri wali kota gitu. Ya sebuah kehormatan lah bagi saya pribadi jujur untuk bisa melihat wali kota secara langsung, bahkan sedikit merekam lah apa pidato-pidato ataupun himbauan-himbauan dari Bapak Wali Kota. Dan ini momen yang one of the special moment lah gitu. What is up everybody, back with me Willy Arianda Stefanus di channel YouTube Willy Arianda Stefanus. Guys, pada video-video sebelumnya kita kan main game terus ya. Yes, Harvest Moon Back to Nature. Sekalian bernostalgia kan. Tapi kayaknya kalau main game terus kurang variasi gitu. So, pada video kali ini aku nggak main game, tapi bercerita sedikit lah mengenai lokasi vaksinasi COVID-19 di tempat aku beribadah di gereja AKBP Pekanbaru Distrik 22 Riau. So let's check it out. Kasus COVID-19 meningkat tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Dan hal ini membuat seluruh aspek masyarakat, seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya gereja juga melakukan langkah vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19 atau membuat setiap orang yang divaksin itu memiliki imun yang lebih kuat untuk menghadapi virus COVID-19. So, pada tanggal 25 Mei 2021, 25 dan 29 Mei 2021, Gereja HKBP Pekanbaru mengadakan vaksinasi dan everything is free, gratis ya. Dan seperti apa suasana daripada vaksinasi COVID-19 di lingkungan Gereja HKBP Pekanbaru? So, let's check this video. Salah satu hal menarik yang lain yang saya lihat pada kegiatan vaksinasi di lingkungan Gereja KBP Pekanbaru ini adalah tingkat keamanannya bisa dibilang baik ya, karena di dalam lingkungan vaksinasi ini dia ada
polisi, ada Tentara Nasional Indonesia, ada Satpol PP, dan bahkan para muda-mudi di lingkungan gereja juga ikut menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar lingkungan tempat vaksinasi. Untuk lingkungan atau lokasi vaksinasi sendiri menurut saya sudah ditata dengan baik ya. Bersih, steril, dan juga jarak atau bangku penerima vaksin itu sudah diatur sedemikian rupa, kurang lebih jaraknya 1 meter gitu guys. Jadi benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kurang lebih seperti itu. Dan Ketua Remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru, bagi kalian yang belum tahu, kalau di gereja di HKBP itu ada remaja dan naposonya. Jadi remaja itu ya bisa dibilang teenagers lah ya, yang usia dari SMP hingga SMA gitu, dan naposo ini muda-mudi di gereja, kurang lebih seperti itu. Dan salah satu hal yang menarik lagi yang ada di lokasi vaksinasi COVID adalah Ketua Remaja dan Naposo ternyata ikut ambil bagian juga menjadi panitia dalam vaksinasi COVID-19 tanggal 25 dan 29 Mei 2021. Nah, pada kegiatan vaksinasi ini saya merekam momen yang menarik nih, dimana salah satu anggota Naposo KBP Pekanbaru, dia itu kayak menjelaskan gitu guys, menjelaskan prosedur-prosedur dalam vaksinasi kayak KTP atau fotokopi KTP atau apapun itu gitu kan. Terus juga ada juga pemuda yang lain yang membantu menuliskan daftar yang sudah disediakan gitu, ada secari kertas semacam formulir itu. Anak-anak Naposo ataupun para petugas panitia membantu menuliskan, karena kadang-kadang kan ada lansia yang terkadang dia nggak bisa membaca gitu, nggak bisa membaca karena mungkin termakan usia gitu kan, jadi dia tidak bisa membaca apa yang tertulis pada formulir tersebut. Jadi ya akhirnya solusinya ya dituliskan oleh panitia seperti itu. Sesuatu yang paling aku baru sadar gitu, gimana ya, aku ini kan orangnya cuek gitu, bahkan hampir nggak peduli dengan keadaan sekitar gitu. Salah satu hal atau salah satu momen yang ada di acara tersebut yang bikin aku sedikit tercengang gitu kan, aku melihat salah satu poster di situ gitu kan guys. Kalian bisa lihat nih di video ini, aku melihat salah satu poster di sana. Jadi ternyata acara vaksinasi ini dihadiri wali kota gitu. Ya sebuah kehormatan lah bagi saya pribadi jujur, untuk bisa melihat wali kota secara langsung, bahkan sedikit merekam lah apa pidato-pidato ataupun himbauan-himbauan dari Bapak Wali Kota. Dan ini momen yang one of the special moment lah gitu. Ternyata Bapak Wali Kota bisa menyempatkan hadir di acara vaksinasi COVID-19. Respect. Tak lupa juga nih, Bapak Wali Kota Pekanbaru dan Preses Distrik 22 Riau mengucapkan kata sambutan. Tentu dong, setiap acara apapun itu harus ada dong kata sambutan dari ya pihak-pihak yang udah disuruh untuk atau pihak-pihak yang diminta untuk mengucapkan kata sambutan gitu. Jadi ya kurang lebih seperti inilah momen yang ada di acara tersebut. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota atas nama semua pihak yang ada di sini sekarang. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, atas berlangsungnya vaksinasi yang tengah terjadi atau berproses, dan semua itu atas kasih sayang
dan kepedulian dari Bapak Wali Kota yang kita cintai ini. Kami sangat berbahagia Bapak, dan merupakan kehormatan besar ini semua jika Bapak Wali Kota mau memberikan vaksin, bahkan yang semula ada hanya 3.000 vaksin, tetapi Bapak Wali Kota berkenan menambah menjadi 5.000. Saya kira kita harus mengambil dengan antusias, dengan semangat yang luar biasa untuk Bapak Wali Kota kita. Kami di sini Bapak Wali Kota yang kami hormati berdiri, saya sebagai Reses SKBD Distrik 22 Riau, dan di sini juga yang saya hormati Ketua Persekutuan Gereja Indonesia yang wilayah Riau, yang juga senantiasa mendukung program pemerintah khususnya dalam membina dan juga melayani masyarakat. Dan kami juga disertai oleh Bapak Ketua BNPB Persatuan Masyarakat Batak Toba, yang juga mau bekerja keras dan peduli kepada masyarakat, sekalipun namanya Persatuan Masyarakat Batak Toba, tetapi pelayanan BNPB bukan hanya sekedar kepada orang Batak, tetapi menembus batas-batas suku, ras, dan juga agama. Dan untuk itu juga saya perkenalkan beliau ada di sini. Dan di sini juga ada yang senantiasa mendukung, bukan hanya mendukung pelayanan pemerintah, tetapi beliau juga menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah yang bisa kami eksekusi di tengah-tengah gereja. Dan melalui beliau lah kami selalu membisikkan program-program gereja kita Pak, yaitu Bapak Situa Gurni yang bersama-sama melayani dengan Bapak selama ini yang kami ketahui. Entah bagaimana cara Bapak Gurni ini membisikkan sehingga vaksin ini bisa terjadi. Dan sejak semula kami sebenarnya Bapak ragu untuk melakukan ini, tetapi oleh karena semangat yang disampaikan oleh Bapak Gurni, dan sehingga kami bisa dengan bersemangat untuk melakukan vaksin atau situasi yang di tengah kita alami sekarang. Dan Bapak Ibu peserta vaksinasi yang kami cintai dan banggakan, apa yang disampaikan Pak Sentua tadi, sekali lagi ini adalah kegiatan yang harus kita lakukan bersama dan kita dukung bersama. Tapi berbahagia perkembangan COVID di dunia dan juga di Indonesia serta di Kota Pekanbaru hari ini. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa di seluruh dunia ada 216 negara. Jadi hampir 90% negara di dunia ini terkena COVID semua. Jadi COVID ini bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya kita di Pekanbaru, tapi masyarakat dunia. Dan ini dengan angka kematian yang begitu tinggi besar, begitu banyak, termasuk juga di negara kita. Dan bahkan di beberapa negara yang tadinya sudah turun dan kembali naik lagi, terutama India yang tadinya dia sudah agak tenang dan mereka merasa senang duluan, kemudian tidak lagi disiplin, melonggarkan disiplin untuk menjaga agar COVID tidak berkembang. Dengan kegiatan keagamaan, ini makanya kenapa
kami buat acara ini di gereja. Kenapa saya setujui? Saya minta ke Pak Gubernur, saya maunya di gereja. Ya kan? Dan juga nanti pengurus Sopo kadang saya pengen hari Kamis itu ketemu. Jadi pengalaman di India tadi, memang itu kita juga contoh. Indonesia mencontoh keberhasilan India menurunkan penularan COVID dengan membuat pembatasan pergerakan masyarakat di RW. Maka kita sebut di Indonesia PPKM. Jadi kita mulai pantau kegiatan masyarakat per RW. Mereka berhasil dan kita tiru. Jadi yang sedang kita lakukan. Tetapi setelah berhasil, India melalui Perdana Menterinya mengatakan kita sudah berhasil menekan COVID. Kemudian Menteri Kesehatannya juga, kemudian dia memberi kelonggaran untuk aktivitas agama. Sekali lagi, pemerintahnya memberi kelonggaran di dalam aktivitas agama, sehingga di acara hari agama tertentu yang mereka mandi ke sungai Gangga, ini adalah sungai suci bagi umat India, dan setelah acara keagamaan itu akhirnya yang tadi COVID sudah berulang, tertular lagi, naik lagi sampai hari ini itu kembali untuk tertular, itu lebih parah daripada sebelumnya. Oke, mungkin sekian aja video dari channel ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir ke channel ini dan menonton video di channel ini. And don't forget to like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.